Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama Bu Evi lagi ya di jam kedua dengan mapel anatomi patofisiologi. Nah, hari ini kita akan belajar tentang sistem kardiovaskuler. Nah, tapi sebelumnya kalian harus tahu dulu apa itu anatomi patofisiologi. Mungkin itu baru ya, ilmu baru, mapel baru, karena ini mapel kejuruan, di SMP belum ada. Tapi ini mirip-mirip sama biologi. Jadi anatomi patofisiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang perjalanan suatu penyakit. Nah, untuk tahu kita suatu penyakit itu dulu, maka kita yang harus dipelajari yang pertama adalah anatominya. Anatomi itu adalah bagian-bagian tubuh atau organ-organ dari suatu sistem. Kemudian fisiologi, yaitu fungsinya atau cara bekerjanya sistem tersebut. Kemudian baru kita akan belajar tentang penyakitnya. Maka untuk hari ini, untuk sistem kardiovaskuler yang kita bahas tentang anatominya dulu. Nah, ini nanti yang akan kita pelajari yang pertama yaitu sistem kardiovaskuler atau sistem peredaran darah. Kemudian yang kedua adalah sistem pernapasan, yang ketiga sistem pencernaan, yang empat sistem perkemihan, dan yang kelima adalah sistem metabolisme. Ini nanti yang akan kita bahas selama 1 tahun. Nah, seperti yang Bu Evi bilang, kita harus harus kepo ya, jangan membuat itu berat, biar kalian juga merasanya itu itu adalah suatu hal yang baru. Oh, ternyata seperti ini, oh ternyata seperti itu. Nah, ini sistem kardiovaskuler, organ-organnya yang pertama adalah ada jantung, yaitu jantung adalah organ pemompa yang besar yang memelihara peredaran melalui seluruh tubuh. Jadi istilahnya itu dia kayak pompa air gitu, menyalurkan air ke seluruh rumah. Jadi ada keran di depan, keran di belakang, itu kebagian air semua. Nah, jantung itu juga seperti itu, dia memompa darah ke seluruh tubuh. Kemudian ada arteri. Nah, arteri ini adalah selangnya atau pipanya, pembuluh darah yang membawa darah dari jantung ke seluruh tubuh. Jadi membawa darah yang kaya akan oksigen. Sedangkan vena adalah sama juga pipanya atau pembuluh darah, tapi dia membawa darah kembali lagi ke jantung. Jadi setelah ngider ya. Jadi ke seluruh tubuh dia akan kembali lagi ke jantung. Nah, kemudian nanti akan ada pertukaran gas CO2 dengan oksigen di paru-paru, kemudian nanti diedarkan lagi ke seluruh tubuh. Seperti itu seterusnya. Kemudian kapiler. Kapiler ini adalah pipanya juga, pipa yang kecil penghubung antara vena dan arteri. Jadi nanti ada vena yang terbesar itu namanya arteri yang terbesar itu aorta, kemudian arteri, yang kecil lagi arteriol, kemudian salurannya yang kecil adalah kapiler. Baru setelah kapiler ini ada venul, vena, kemudian vena cava. Vena cava itu vena yang paling besar. Kemudian ada juga saluran limfe. Lanjut. Nah, ini gambarnya jantung ya. Gambarnya jantung bisa dilihat, diamati dulu. Oke. Nah, jantung ini secara anatomis jantung besarnya segenggaman tangan kanan kita. Jadi kalau kita menggenggam itu seukuran jantung itu sebesar itu. Beratnya sekitar 250 sampai 300 gram. Letaknya di dalam toraks, di belakang sternum, di antara kedua paru, dan di atas diafragma. Coba kita kembali lagi ke gambar yang tadi. Dia di belakang, letaknya di dalam toraks ya. Toraks itu ya tulang-tulang dada. Kemudian dia di belakang sternum. Sternum itu adalah tulang tengah-tengah ini.
kemudian dia di antara kedua paru, kemudian di atas diafragma. Diafragma itu adalah pembatas antara perut bagian atas dan bagian bawah. Jadi disitulah letak jantung. Jantung itu bahasa Inggrisnya apa ya? Heart. Berarti yang berdetak itu adalah heart, jantung ya. Yang berarti yang merasakan perasaan itu siapa? Heart apa hati? Oke. Kemudian sebelah atas jantung disebut apex dan sebelah bawahnya disebut dasar atau base. Yang atas ini apex, yang bawah ini basic. Lanjut. Ini wajah saya roh. Nah, ini bagian-bagian jantung. Jantung dibagi menjadi 4 bagian. Dengan garis tengahnya disebut septum cordis. Nah, dibagi menjadi 4 bagian. Ini kayaknya kalian dari SMP udah tahu, tapi mungkin bahasanya kita lebih ke medis ya. Nanti kalau dulu kan ada serambi kanan, serambi kiri. Nah, ini kita pakai nama atrium dan ventricle. Nah, bagian atas itu yang sini ya. Bagian atas dinamakan atrium, bagian bawah dinamakan ventricle. Ini yang bagian atas, ini bagian bawah. Oke. Kemudian bagian kanan disebut atrium dan ventricle dextra, yang bagian kiri disebut atrium dan ventricle sinistra. Ini. Oke, ini left atrium and left ventricle atau ventricle sinistra dan atrium sinistra. Kalau yang kanan ini disebut atrium dan ventricle dextra. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini juga ada katup. Ini belum saya jelaskan. Ini tadi yang saya bilang aorta. Ini adalah arteri yang terbesar. Kemudian di sini ada vena cava, vena cava ini. Tidak ada di sini. Nah, ini ada katup-katupnya. Nah, ini katup, ada katup tricuspidalis, ada katup pulmonari, ada katup mitral atau bicuspidalis. Nah, ini katup ini kalau kalian lihat, kalian amati, ini adalah pintu dengan satu arah. Jadi dia tidak bisa kembali untuk mencegah darah mengalir kembali. Jadi kalau sudah mengalir ke sini, dia tidak akan bisa kembali lagi. Itu fungsinya katup. Nah, itu yang nantinya kalau sudah kalian pernah dengar pasang ring. Nah, itu di situ nanti. Kalau katupnya sudah aus. Lanjut. Nah, ini selaput jantung. Jantung itu memiliki selaput yang disebut perikardium, terdiri atas 2 lapisan, yaitu perikardium parietalis, yaitu lapisan luar yang melekat pada tulang dada dan selaput paru. Kemudian perikardium visceralis, yaitu lapisan permukaan dari jantung itu sendiri yang disebut epikardium. Jadi jantung itu ada lapisan kayak semacam plastik itu yang nempel. Kemudian ada juga 2 lapisan yang nempel di jantung itu sendiri sama nempel di tulang dada. Kemudian di antara kedua lapisan tersebut ada cairannya, disebut cairan perikardium sebagai pelumas yang berfungsi mengurangi gesekan akibat gerak jantung saat memompa. Jadi jantung itu kan berdetak gini terus ya. Nah, itu ada olinya di situ, ada cairannya, ada pelumasnya sehingga tidak ada gesekan, untuk mencegah gesekan. Nah, itu cairannya itu sedikit sekali, hanya sebagai pelumas. Nah, kalau misalnya dia kelebihan, tiba-tiba saja pada keadaan tertentu, keadaan yang tidak normal, dia kelebihan cairan, berarti itu tidak normal. Dan normalnya itu cairannya cuma sedikit. Oke, lanjut. Kemudian otot jantung. Nah, otot jantung merupakan otot serat lintang yang memiliki sifat syaraf otonom. Jadi syaraf otonom itu maksudnya dia tidak pernah kita suruh untuk berdetak, dia selalu berdetak. Pernah nggak kalian nyuruh
jantung berdetak lah. Nggak pernah kan ya, jadi dia itu berdetak sendiri, tidak pernah kita suruh. Itu namanya syaraf otonom, dia berdetak dengan otomatis. Nah, lapisan otot jantung terdiri dari lapisan dalam yaitu endometrium, lapisan tengah myometrium, lapisan luar perikardium. Tadi ya yang ada perikardium visceral dengan parietal. Lapisan otot yang paling tebal terletak di ventrikel kiri yang memiliki fungsi memompa darah ke seluruh tubuh. Kita kembali ke yang tadi. Atrium kiri. Nah, ini dia. Sini ya. Nah, ini paling tebal di sini karena dia fungsinya adalah memompa darah ke seluruh tubuh. Dia kerjanya paling berat. Sudah disetting seperti itu sama Allah, jadi dikasih otot yang sangat tebal. Mohon maaf, ventrikel kiri. Di mana ya? Sini ya. Ini yang paling tebal ya ototnya kelihatan. Kemudian di sini atrium kiri. Oke. Lanjut, yang terakhir adalah arteri koronaria. Arteri koronaria. Coba lihat di gambarnya, ini ada jantung, kemudian di situ ada pembuluh darah yang menempel-nempel. Dia disebut arteri koronaria. Kenapa? Nah, walaupun jantung sendiri itu tugasnya memompa ke seluruh tubuh, tapi jantung itu adalah suatu organ, maka dia juga harus makan ya, harus ada asupannya, harus diperdarai juga. Maka ada pembuluh darah yang menempel di situ. Jangan dilupakan, di situ ada yang disebut arteri koronaria, yaitu fungsinya adalah memperdarai jantung dan merupakan sumber makanan dan oksigenisasi bagi jantung itu sendiri. Kalau misalnya di situ ada sumbatan, ya itu yang menyebabkan nanti ada infak miokard atau serangan jantung. Malah yang bahaya adalah jika pembuluh darah jantung itu yang tersumbat. Jadi jantungnya nggak dapat asupan makanan, sehingga fungsinya yang memperdarai seluruh tubuh itu tadi tidak terjalankan dengan baik. Gitu. Oke, cukup sampai di sini saja pertemuan hari ini. Karena masih awal, mungkin kalau misalnya masih bingung atau kecepatan tadi penjelasannya, bisa diulang-ulang ya. Lihat videonya, jangan bosan-bosan lihat Bu Evi. Kemudian kalau ada pertanyaan silakan bisa ditanyakan di kolom komentar, dan jangan lupa absen di kolom komentar juga. Semoga ilmunya bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.